Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Salsabila dengan NPM 2122101068 selaku pemateri pada sosialisasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Purwati dengan NPM 2122011082. Di sini saya selaku sebagai penjawab. Perkenalkan, nama saya Popong Nurrohmah dengan NPM 2122011080. Saya di sini sebagai penjawab. Langsung saja kita bahas untuk sosialisasi pada siang hari ini. COVID-19 itu sendiri disebabkan oleh novel coronavirus yang pertama kali diidentifikasi Wuhan, Tiongkok, diberi nama coronavirus disease 2019 atau COVID-19. CO berasal dari corona, FI berasal dari virus, dan D berasal dari disease atau penyakit. Sebelumnya penyakit ini disebut dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. COVID-19 itu sendiri adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Savage Acute Respiration Syndrome atau SARS yang beberapa jenis flu biasa. Dikutip dari UNICEF. Langsung saja kita bahas pembahasan pada sosialisasi hari ini. Yang pertama nanti kita bahas tentang gejala, yang kedua nanti membahas tentang penyebaran, yang ketiga protokol kesehatan, yang terakhir adalah vaksinasi. Next, Mbak. Gejala yang umum kita ketahui tentang COVID-19 itu ada 3. Yang pertama adalah demam, yang kedua adalah batuk, yang ketiga adalah sesak nafas. Biasanya itu adalah gejala yang umum terjadi saat kita terkena COVID-19. Next, Mbak. Penyebaran itu sendiri ditularkan dengan kontak langsung dan percikan dahak dari orang-orang yang teridentifikasi atau melalui batuk dan bersin. Dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan. Tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya. Atau bisa diartikan saat kita terkena droplet atau cairan yang berada dari kontak langsung sama penderitanya, nanti kita bisa cuci tangan dengan sabun atau mendesinfeksikan dengan hand sanitizer. Lanjut, Mbak. Ada beberapa hal yang harus kita tekankan saat COVID-19 itu sendiri. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun atau air mengalir, hand sanitizer dengan 6 langkah dalam waktu 20 detik sesering mungkin. Yang berarti saat kita keluar rumah atau memegang barang dari luar rumah, kita harus segera cuci tangan dan memakai hand sanitizer. Yang kedua adalah menggunakan masker. Masker kain 2 lapis bahan berbeda lebih baik dan diganti setiap 4 jam sekali. Jadi setiap kita menggunakan masker itu harus sekali pakai atau saat kita sudah menggunakan masker langsung dicuci agar tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri yang ada di luar. Yang terakhir adalah jaga jarak. Hindari kerumunan, perhatikan ventilasi atau aliran udara dan durasi kontak supaya mungkin. Jadi seminimal kita untuk mobilisasi atau keluar dari rumah, dikarenakan bahaya COVID-19 selalu mengintai kita di mana saja. Selanjutnya, next. Ini adalah angka dari kasus COVID-19 di Indonesia. Saya ambil dari 3 hari yang lalu.
itu ada 4.250.372 jiwa. Itu bertambah 375 kasus di 3 hari kemarin. Next, Mbak. Vaksinasi adalah langkah pertama yang dapat kita ambil saat atau mencegah terjadinya virus masuk ke tubuh kita. Vaksinasi bertujuan memberikan kekebalan tubuh tanpa harus terkena penyakit. Kekebalan tubuh dapat terbangun tanpa berbagai reaksi, namun terdapat pula beberapa gejala umum yang ringan hingga sedang dan akan hilang dengan sendirinya dari next, Mbak. Ini ada beberapa reaksi setelah divaksinasi ya. Yang pertama itu reaksi ringan yang biasanya penderita atau orang yang sudah vaksin merasakan pegal-pegal di area suntik, demam ringan, dan sakit kepala. Dan reaksi sedang itu sendiri adalah pegal-pegal pada otot dan sendi, menggigil, dan diare. Ada beberapa langkah yang dapat kita ikuti atau kita terapkan sebelum menerima vaksin. Yang pertama ialah cari tahu informasi akurat. Bisa diartikan sangat kita selalu merujuk dari sumber-sumber. Yang kedua ialah berkonsultasi dengan dokter. Dapat diartikan dengan orang-orang yang pernah mengalami reaksi alergi berat setelah menerima vaksin atau memiliki obat rutin yang dikonsumsinya. Yang ketiga ialah pastikan tubuh dalam kondisi bugar, yang artinya beristirahatlah dengan cukup dan minumlah air putih yang cukup. Next, Mbak. Dan berikutnya adalah saat kita menerima vaksin, ikutilah beberapa alur berikut. Yang pertama ialah ikuti protokol kesehatan. Pastikan selalu mengikuti aturan kesehatan pada lokasi vaksinasi. Biasanya aturan dalam lokasi vaksinasi itu beragam-ragam tergantung dengan lokasi vaksinasi itu sendiri. Yang kedua ialah berterus terang tentang kondisi diri sendiri, yang dapat diartikan dengan sampaikan kepada tenaga kesehatan jika memiliki kondisi yang harus diperhatikan, seperti hipertensi, diabetes, gagal jantung, atau jantung koroner, dan sebagainya. Yang ketiga adalah simpan bukti vaksinasi, yang dapat diartikan dengan penerima vaksin akan menerima kartu yang menyatakan jenis vaksin COVID-19, seperti Sinovac atau dan lain sebagainya, yang diterima, waktu, dan lokasi vaksinasi. Next, Mbak. Terakhir ialah fase atau langkah-langkah setelah menerima vaksin. Yang pertama adalah ikuti prosedur pemantauan. Biasanya penerima vaksin menunggu sekitar 15 menit di lokasi untuk memastikan tidak ada reaksi yang bersifat segera. Yang kedua ialah tetap antisipasi reaksi vaksin untuk gejala ringan maupun gejala berat yang saya sebutkan tadi di awal saat kita membahas tentang vaksinasi. Yang terakhir adalah jaga diri dan orang lain. Vaksin-vaksin yang tersedia menunjukkan efektivitas dalam melindungi penerimaan dari kejadian sakit berat akibat COVID-19. Yang dapat diartikan COVID-19 ringan dan mudah untuk disembuhkan. Next, Mbak. Ini adalah beberapa referensi yang saya ambil untuk membuat atau menampilkan PPT yang saya
presentasikan. Next, Mbak. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari masyarakat atau dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Ya Mbak, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jarkas Hidayat. Saya akan bertanya, apakah antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19? Sekian, terima kasih Mbak. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mas Jarkasi. Jadi jawabannya tidak, karena antibiotik tidak efektif melawan virus. Antibiotik hanya efektif melawan infeksi bakteri. COVID-19 itu disebabkan oleh virus, sehingga antibiotik tidak efektif melawan COVID-19. Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai upaya pencegahan atau pengobatan COVID-19. Di rumah sakit, dokter kadang-kadang akan menggunakan antibiotik itu untuk mencegah atau mengobati infeksi bakteri sekunder yang dapat menjadi komplikasi COVID-19 pada pasien yang sakit serius. Pada pasien yang sakit, antibiotik hanya boleh digunakan sesuai dengan anjuran dokter untuk mengobati infeksi bakteri. Sekian, terima kasih. Apakah sudah paham, Mas Jarkasi? Oh, nggih Mbak, udah paham. Baik, kalau sudah paham. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya, Mbak. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Oktaviana Yulianingsih, mengenai masalah apa yang timbul di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh COVID-19. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjawab atas pertanyaan Octavia. Masalah yang timbul di kalangan masyarakat yaitu permasalahan sosial dan ekonomi. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dan tingkat penyebaran tinggi seperti Jabodetabek. Baik, Mbak Okta, apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak, terima kasih. Baik, saya Muhammad Rai. Izin bertanya. Silahkan. Bisa berapa lamakah virus COVID-19 ini bertahan dalam udara? Baik, saya akan menjawab atas pertanyaan Mas Pipai. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda, meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembaban lingkungan. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi, dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol, serta hindari menyentuh mata, mulut, atau hidung. Lebih efektif melindungi diri Anda. Baik, apakah jawaban saya masih ada yang tanyakan? Cukup, Mbak. Terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Silakan, Mbak. Perkenalkan, saya ya. Apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Saya akan menjawab. Virus COVID dapat ditularkan melalui udara. Jawabannya tidak ya, Mbak. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Jadi jawabannya, virus COVID-19 itu tidak disebabkan dari udara, tetapi karena kontak kecil, misalkan dari air mata bisa aja ya, Pak. Baik, masih apakah kurang jelas jawaban saya? Sudah cukup jelas. Silahkan yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Khofifah. Izin bertanya, Mbak. Siapa saja yang beresiko terkena virus COVID-19? Sekian, terima kasih.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul Khofifah. Jadi siapa saja orang yang berisiko terkena virus COVID-19? Jadi orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara atau wilayah yang terjangkit, atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Sudah jelas, Mbak? Sudah, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada. Bagaimana? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah virus COVID-19. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pencegahan penularan virus. Yang pertama yaitu 1, mencuci tangan dengan benar secara atau hand scrub berbasis alkohol. Yang kedua itu menggunakan masker. Yang ketiga, hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, berjaga jarak. Udah, itu saja. Baik, terima kasih, Mbak. Ya. Silakan untuk semuanya, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Terima kasih kepada masyarakat Dusun Ciwuluh, Kecamatan Ujung Jaya yang sudah mau ikut berpartisipasi pada penyuluhan pagi hari ini. Kami yang bertugas mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.